rekan-rekan mahasiswa kuliah seni lukis Advance, melukis itu ada di dalam tegangan antara mencari personal style atau jati diri atau ciri khas dengan terus melakukan geliat kreativitas. Kita nanti akan melihat karya dari Mas Diko Stirita, tetapi kita juga akan menjawab pertanyaan menarik dari Mas Widi yang sudah ditulis di kolom live chat. Kita spill dulu karyanya Mas Diko Stirita di kuliah seni lukis Advance yang akan dipakai untuk pameran Painting Explorer kelima dengan tema silver. Ini ada hal yang baru di dalam karyanya Mas Diko Stirita, sekaligus tetap mempertimbangkan personal style-nya, gaya pribadinya, dan sekaligus dengan lukisan yang ini akan banyak sekali peluang-peluang kreatif, peluang-peluang yang dapat dieksplorasi tetap dengan mempertahankan personal style Mas Diko Stirita. Namun sebelumnya kita akan membaca komentar Mas Widi atau pertanyaan atau diskusi yang disampaikan oleh Mas Widi terkait dengan apa yang akan kita bahas juga ya, terkait antara tegangan antara personal style dan kreativitas. Personal style dibutuhkan agar kita mudah dikenali, agar visual branding yang diangkat oleh seorang pelukis itu cepat diidentifikasi, cepat dikenali. Sementara kreativitas diperlukan agar kita tidak membeku, agar kita tidak berhenti, agar kita tidak mandek di dalam berkarya. Karena sebenarnya esensi seniman itu ada pada kreativitasnya. Baik, saya bacakan dulu nggih. Sedikit sharing Bapak Denny. Lalu Mas Kostita ya, ini yang sedang nyetir, karena Mas Kostita perjalanan dari luar kota menuju ke Yogyakarta nggih. Pertanyaannya gini, lebih tepatnya diskusi ya Mas Widi ya. Pelukis A telah menekuni melukis bunga dengan gaya naturalisme dan telah banyak penggemarnya. Rupanya A mulai bosan dengan gaya naturalismenya dan berganti ke gaya abstrak. Ini persoalan yang banyak dirasakan oleh seorang pelukis. Saya pun pernah mengalaminya, meskipun bukan dengan gaya yang disebutkan ya. Kalau saya dulu dari dekoratif naif ke gaya futuristik kubistik gitu, itu mengalami ya hal-hal seperti ini. Lalu pelanggan B mulai komplain dengan perubahan gayanya. Karena beberapa pertimbangan, akhirnya A kembali ke gaya naturalis. Mohon pencerahannya. Terima kasih. Baik, ini menarik ya apa yang ditanyakan Mas Widi. Dan ini saya kira mewakili banyak seniman yang memiliki problem yang sama. Sekarang yang perlu dipahami dulu begini ya, kan pertanyaannya itu macam-macam ya. Bolehkah kan gitu kan pertanyaannya, bolehkah berganti gaya? Itu pertanyaan yang sering. Atau sebaiknya bagaimana? Gitu. Nah, pertanyaan pertama adalah bolehkah? Yang kedua, sebaiknya bagaimana? Ini pertanyaan yang berbeda. Kalau tadi ya landasannya, kalau kita tidak memiliki personal style ya, atau kalau mau pertanyaannya diundurkan lagi atau dibuat lebih
luasnya lagi, apakah seorang pelukis itu perlu membuat personal style? Nah, itu bisa diulik lebih lanjutnya. Kalau pertanyaannya apakah seorang pelukis itu harus memiliki personal style? Ya, kalau mau dikenali gayanya, dikenali coraknya, ya tentu itu perlu. Namun, apakah personal style itu harus benar-benar digarap dengan apa ya, literal, dalam artian ada yang membuat personal style itu dengan bentuk-bentuk khusus. Misalnya begini, lukisannya dikasih bulat-bulat. Ketika bulat-bulat itu berarti lukisan dia. Atau kemarin ya, jadi dia kasus mahasiswa saya kemarin diisi, dia membuat lukisannya itu sebagai ciri khasnya adalah rambut yang keriting dan berwarna. Apakah dengan cara yang seperti itu? Atau, nah ini, di sisi lain ya, ada pendapat, mohon maaf ini saya agak ke ini ya, agak ke pertanyaan lebih inti dulu ya sebelum menjawab Mas Widi ya, agar kita melihat ini sebagai fenomena yang lebih mendalam. Ada yang menyatakan begini, personal style, gaya pribadi, itu tidak perlu dicari karena dia akan muncul sendiri. Dia akan muncul sendiri, nggak perlu dicari. Nah, itu bagaimana mungkin? Karena begini, teman-teman. Saya pernah dulu ya, waktu kuliah di ISI Yogyakarta, di dalam kelas gitu ya, itu kebetulan Pak Joko Peke datang, ada yang bertanya tentang gaya pribadi ya, personal style, ciri khas. Pak Peke jawabnya, oh, ciri khas itu nggak perlu dicari. Nggak perlu dicari. Nah, apa maksudnya ciri khas nggak perlu dicari? Karena ciri khas itu akan muncul sendiri. Akan muncul sendiri. Dengan cara apa? Dengan cara kita membuat bentuk yang terus-menerus berulang. Ya tentu itu kan sama aja mencari ciri khas ya. Itu gambarannya begini teman-teman ya. Ciri khas itu akan muncul sendiri. Itu sebagaimana kita ngomong, gaya ngomong, intonasinya, temponya, timbrenya, timbre itu warna suara atau kekhasan suara, itu tidak perlu dicari, tetapi akan muncul sendiri. Misalnya ya, saya mengenal Mas Widi sudah lama, sudah sering ngobrol, ketemu langsung. Nah, ketika Mas Widi itu ada di dalam kamar, saya tidak melihatnya secara langsung, tetapi saya mendengar suaranya, maka saya tahu bahwa yang sedang berbicara itu adalah Mas Widi. Mas Widi tanpa perlu membuat-buat cara bicaranya, tidak perlu membuat-buat cara berbahasanya. Saya tahu itu Mas Widi. Nah, seseorang yang mengatakan ciri khas tidak perlu dicari itu seperti itu. Dia ngomong terus akan melahirkan gaya bicara yang berbeda. Kita ngelukis terus, maka akan muncul sesuatu yang berbeda.
goresan yang berbeda. Terutama goresannya. Pilihan warna mungkin bisa berbeda-beda, banyak teorinya. Tapi goresannya mungkin sama. Kita misalnya ya, kalau di dalam prakteknya atau di dalam dunia sejarah seni rupa Indonesia, sejarah seni rupa Barat misalnya, itu bisa melihat lukisannya Pablo Picasso ya. Pablo Picasso sejak awal gitu, ketika dia belum melukis secara kubisme gitu, itu ada kekhasan-kekhasan bentuk, kekhasan-kekhasan goresan yang bisa kita kenali bahwa itu adalah karya Pablo Picasso. Nah, namun kan problemnya begini. Loh, kalau karyanya itu tadi ya, ada realisme, ada abstrak, udah tekniknya berbeda, ketika bikin realisme berbeda, abstrak berbeda. Apakah terus bisa langsung dikenali? Ya enggak juga. Kalau bedanya terlalu jauh juga susah dikenali. Dia akan melahirkan, menciptakan karya yang berbeda. Yang satu abstrak geometris misalnya, atau abstrak ekspresionistik, terus yang lain seperti tadi ya, gambar-gambar bunga realistik ya, mungkin akan pada prakteknya akan sangat mudah, sangat susah untuk dikenali tanpa melihat nama, tanpa melihat tanda tangan. Itu fakta yang terjadi. Jadi tidak mudah juga untuk mengatakan bahwa melukislah terus-menerus nanti kamu akan mendapatkan ciri khas. Nah, kalau terus-menerusnya itu, maka di dalam kuliah seni lukis advance ini kan ada subject matter, ada konten. Itu memakai subject matter yang relatif sama, baik subject matter terkait dengan apa yang diangkat maupun teknik yang dipakai, maka ya dia akan mendapatkan satu personal style dan akan dikenali. Tetapi kalau seperti yang ditanyakan Mas Widiat, akan susah untuk dikenali. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah boleh gitu? Kalau pertanyaannya boleh atau tidak, ya semuanya boleh. Boleh itu kan dari apa ya? Boleh itu dari segi apa? Dari segi hukum misalnya, hukum positif misalnya. Ya mau melukis apapun kan, kalau dalam segi hukum positif kan boleh ya. Kalau dari segi boleh tidaknya kan. Mau melukis bunga ya boleh, mau melukis abstrak ya boleh, mau melukis bunga terus ya boleh, mau melukis abstrak terus ya boleh kan gitu kan. Bahkan tidak melukis pun boleh kan. Kalau pertanyaannya boleh atau tidak kan jawabannya boleh. Gitu kan. Tapi kalau pertanyaannya apa yang akan didapatkan oleh pelukis itu, dan atau pertanyaannya bagaimana efeknya atau apa yang lebih baik. Nah, ini adalah persoalan yang berbeda. Kalau pertanyaannya adalah apa yang akan diperoleh seniman itu ketika dia melukis gonta-ganti pemandangan, bunga, abstrak itu, apa yang akan diperoleh? Ya dia tidak akan dikenali, karya atau ciri khasnya itu tidak akan dikenali. Tetapi dia akan mendapatkan juga ya di sisi lain, kan semua itu akan mendapatkan keuntungan dan kelebihannya, plus minusnya. Dia akan mendapatkan keuntungan untuk eksplorasi. Kalau dia menyenangi
eksplorasi karya, kalau dia menyenangi bagaimana membuat perjalanan atau mengeksplorasi kreativitas, ya dia akan mendapatkan kenikmatan itu. Kenikmatan untuk eksplorasi. Kalau perubahannya itu memang untuk eksplorasi, ya. Perubahannya untuk eksplorasi. Dia akan menikmati. Dan banyak juga sih seniman yang eksploratif seperti ini. Tidak peduli, ya. Apalagi sekarang banyak sekali. Tidak peduli lukisannya akan menjadi gaya apa. Tidak peduli lukisannya akan dikenali sebagai bentuk apa, tekniknya apa. Yang penting dia terus berkarya, terus melakukan tindak kreatif, terus melakukan eksplorasi, karena dia tidak bisa ditutupi semangat untuk berkreativitas itu. Dia akan mendapatkan itu. Tetapi di sisi lain, dia akan susah dikenali karyanya. Ini seperti tarik ulur. Tapi kalau dia punya pengikat yang sangat kuat dan tidak sekedar artifisial tadi, ya, tidak sekedar permukaan, ya bisa saja dia membuat sesuatu yang eksploratif sekaligus dikenali. Nah, nanti kita akan melihat karyanya Mas Kustika tadi, ya. Nah, sementara apa yang dapat nilai positif apa ketika bisa berganti-ganti? Nah, sekarang pertanyaannya begini. Kan di dalam pertanyaannya Mas Widi itu kan, kalau B mulai komplain dengan lalu pelanggan B mulai komplain dengan gayanya karena beberapa pertimbangan. Akhirnya A kembali ke gaya naturalis. Mohon pencerahannya. Nah, dia itu kembalinya karena apa? Sekarang kita mencoba sekarang melihat dari motivasi pelukisnya. Kalau pelukisnya itu motivasinya hanya untuk mencari uang, ya dia mengikuti pemesannya. Kalau pemesannya itu memang senangnya gaya A, ya dia mengikuti gaya A. Sekarang persoalannya begini. Pertanyaan kembali ya ke bolehkah tadi? Bolehkah seseorang, saya tidak menyebutkan seniman dulu ya, seseorang melukis berdasarkan pesanan? Loh, kalau masalah itu seniman-seniman besar pun banyak yang melukis berdasarkan pesanan. Michelangelo itu kan juga membuat pesanan. Leonardo da Vinci itu beberapa karyanya juga dipesan, ada pesanan. Pablo Picasso itu Guernica itu pesanan juga. Ngelukis berdasarkan pesanan atau yang sekarang disebut commission work itu juga tidak masalah. Ada kemarin teman yang berseloroh begini, dia ditanya oleh galeri, kamu itu kok ngelukisnya berdasarkan pesanan sih? Kemarin ada yang pesan gini kamu buat, misalnya gini kamu buat. Dia tidak jawab nggak apa-apa gitu. Lukisannya bagus, laris juga. Terus dia akan sedang diajak pameran gitu, mau diajak pameran. Oke, terus dia tanya gini, terus yang untuk galeri ini, ya, galeri yang dia diminta itu, galeri orang yang menanya itu apa temanya? Temanya ini gitu ya disebutkan. Terus sang seniman tadi bilang, baik,
itu akan menjadi pesanan saya selanjutnya kan gitu kan. Jadi ya dia tetap menggarap itu ya, meskipun akan dipamerkan, tema pameran kan juga pesanan. Jadi melukis berdasarkan pesanan itu juga nggak apa-apa kan. Mahasiswa seni itu melukisnya berdasarkan pesanan kan. Yang pesan dosennya. Kalau dijual beli kan yang pesan adalah si pemesan, pembeli kan. Pemesan bentuk ini. Nah, dia melukis berdasarkan pesanan seperti itu gimana? Kalau pertanyaan boleh apa tidak, ya nggak apa-apa kan. Itu kan sama dengan seseorang yang dipesan membuat kursi atau meja kan gitu kan. Nah cuma nanti ada jalan tengahnya. Kalau dia sepenuhnya melakukan kerja kreatif melukis itu sepenuhnya berdasarkan pesanan seseorang, bentuknya dipesan, warnanya dipesan, gayanya dipesan, temanya dipesan semua, ya dia cenderung sebagai tukang kan, karena nilai senimannya itu kan pada kreativitasnya. Makanya seniman-seniman, pelukis-pelukis itu ketika dia dipesan, dia akan menggarap pesanan itu sesuai dengan personal style-nya. Oke, diterima pesanan itu, tapi karyanya akan seperti personal style dia, seperti gaya pribadi dia. Gitu. Nah, sekarang kita dengan latar belakang itu ya, kita jawab. Pelukis A menekuni melukis bunga dengan gaya naturalisme dan telah banyak penggemarnya. Oke. Rupanya A mulai bosan dengan gaya naturalisme dan beralih ke gaya abstrak. Ini bagaimana menyikapi ini? Oh, ini sesuatu yang biasa. Dan dia berubah seperti itu biasa, karena tadi ya, kreativitas itu terus-menerus. Lalu pelanggan B mulai komplain dengan perubahan gayanya karena beberapa pertimbangan. Akhirnya A kembali ke gaya naturalisme. Mohon pencerahan, terima kasih. Nah, kembalinya A ke arah ke lukisan dari abstrak ke naturalisme karena dia mempertimbangkan laku tidaknya lukisannya misalnya, karena itu ya. Itu kalau sekali lagi pertanyaannya boleh tidak ya, pertanyaan boleh ya. Tetapi apakah efek terhadap brandingnya, efek terhadap sikap berkeseniannya, kalau memang dia menetapkan diri atau berdasarkan ini ya, konsepnya ini memang harusnya pertanyaan ini lebih detail latar belakangnya. Kita tidak bisa, ini kan per kasus kan. Kalau kita misalnya konsultasi misalnya, konsultasi itu kan per kasus, tidak teoritik secara umum gitu ya. Sekarang dia kembalinya itu karena pertimbangan apa? Kalau memang satu ya, dia memang melukis bunganya tadi itu memang menghasilkan karya yang sangat artistik. Lukisan bunganya itu sangat artistik. Terus unik, bunganya artistik. Berbeda dengan pelukis-pelukis bunga yang lain. Dan juga masa depan lukisan bunganya itu juga cerah. Wis karyane apik, artistik, cerah, banyak penggemarnya. Terus dia ke abstrak yang tidak seartistik bunganya, juga tidak jelas penggemarnya. Kalau dia memang bisa menimbang itu semua, ya berarti langkahnya itu tepat. Langkahnya tepat.
Namun kalau dia melihat bunganya itu sebenarnya biasa-biasa saja, bunganya itu sama dengan lukisan-lukisan bunga yang lain, sama dengan lukisan bunga di art shop yang banyak dijual di pinggir jalan, banyak dijual di souvenir-souvenir, toko-toko wisatawan gitu, souvenir-souvenir ada. Yang kalau dia tekuni maka lukisan bunga itu tidak bisa membawanya kemana-mana selain hanya laku, dan lakunya itu memang untuk kalangan itu misalnya. Sementara lukisan abstraknya ini sebenarnya sangat artistik, abstraknya itu berbeda jauh dengan lukisan-lukisan abstrak yang lain, maka dia akan kehilangan kesempatan berkarir berkesenian secara lebih kuat di abstrak. Kalau dia melihat bunganya itu biasa saja, makanya ini kan butuh pertimbangan dengan banyak orang yang tahu seni ya. Ini benar-benar harus lihat kasusnya, lukisan bunga seperti apa, abstraknya seperti apa gitu ya. Nggak bisa hanya sekedar dari bunga yang naturalistik ke abstrak gitu aja, nggak bisa ya. Kita harus lihat lukisannya, potensinya kemana misalnya. Apalagi kalau dia masih belum maju gitu, artinya dia masih tahap awal di dalam berkesenian, belum banyak yang tahu kecuali pelanggan-pelanggannya itu ya. Kok abstrak kayak apik sadung ya, bisa dikembangkan dan dia punya potensi ke arah sana. Dia hanya melukis bunga yang itu biasa-biasa saja ya, sangat disayangkan. Kalau dia kembali ke bunga itu dan hanya untuk menyenangkan pelanggan yang komplain tadi. Pelanggan yang komplain tadi, ya mungkin dia tetap akan membeli bunga-bunganya itu kan. Pelanggannya ini kan juga kita harus tahu juga kan. Nah ini membahas kasus di dalam dunia seni lukis memang tidak bisa secara general. Misalnya pelanggannya komplain. Pelanggannya ini siapa? Kalau dia memang misalnya penjual atau pemilik art shop yang menjual lukisan souveniran untuk para wisatawan yang datang begitu saja ya, karena dia bunganya sangat manis, dibutuhkan banyak wisatawan, terus penjualnya tadi brokernya ya beli untuk dijual lagi gitu, itu yang komplain. Ya dia hanya akan mendapatkan status seperti itu ya, pemasok lukisan-lukisan souveniran misalnya seperti itu. Maka kita harus melihat seperti apa. Nah, idealnya memang kita punya personal style dan sekaligus kita bisa mengembangkan kreativitas di dalamnya. Nah, ini yang susah. Dan itu yang saya lihat malam ini di karyanya Mas Deko Strita. Ini luar biasa ya. Kita baca dulu ya. Mas Widya, nanti B sepertinya kolektor. Nah, ini sebentar. Kita teruskan dulu. Mas Widya. Nah, kolektor itu juga macam-macam ya. Kolektornya macam-macam. Ada kolektor yang ya dia hanya suka atau hanya untuk memenuhi kebutuhan rumahnya, untuk hiasan dindingnya, untuk hiasan interiornya. Ada juga kolektor yang dia sekaligus menjadi patron. Dia punya banyak koleksi, dia pamerkan, dia buat katalog, dia publikasikan. Kalau perlu dia support senimannya untuk berpameran tunggal misalnya seperti itu. Kalau mendapatkan kolektor yang seperti itu, yang sekaligus patron, bisa mensupport kesenian dia, itu patut dipertimbangkan.
terus bekerja sama dengan menciptakan karya yang sesuai dengan sesuai dengan kolektor tadi. Tapi kalau sang senimannya memang benar-benar sudah nggak mau gitu ya, sudah nggak mau mengikuti selera itu juga nggak masalah juga kan. Tadi cuma konsekuensinya terus dia tidak dapat duit pada saat itu. Tapi kalau memang karyanya bagus kan bisa dikembangkan yang lain gitu ya. Nah, itu seperti apa? Kalau gini ya, kalau diskusinya atau ya diskusinya atau kalau seseorang misalnya advisor gitu ya, seorang konsultan misalnya, itu akan mempertimbangkan banyak faktor dan akan mempertimbangkan benar-benar fakta yang sedang terjadi. Seperti tadi, lukisannya bunga seperti apa? Lukisannya abstrak seperti apa? Kegemaran dia seperti apa? Kemampuan dia seperti apa? Kolektornya bagaimana? Terus kemungkinan dia pengembangan dirinya bagaimana? Dari lukisan bunga itu seperti apa? Dari lukisan abstrak seperti apa? Memang sekilas pertama, wah kok mau kembang? Abstrak lebih keren. Abstrak kan lebih kontemporer, lebih keren. Tapi yo nggak langsung seperti itu juga. Bunga yang artistik juga bisa. Meskipun banyak bunga yang stereotype kan, biasa-biasa saja. Abstrak yang model pasaran juga banyak kan. Kita pasti sering masuk ke misalnya ya ke kamar dan lorong-lorong hotel yang lukisannya cenderung sama itu kan ada itu lukisan, cara buatnya banyak gitu ya, berapa puluh, merah juga merah semua, biru semua, terus nanti dikasih lelean semua sama, bentuknya sama ya, kayak cetakan ya, kayak membuat kerajinan gitu ya. Kalau seperti itu ya susah untuk dipilih juga jika pengen dia tampil sebagai seniman yang menciptakan suatu kreativitas yang unik. Tapi kalau memang pilihannya mau laku banyak dengan cara seperti itu juga nggak apa-apa. Wong itu juga cuma pilihan kan. Ya mungkin dia bisa kaya raya. Dia bisa memegang 50 hotel misalnya ya, dengan karya-karya yang seperti itu, bisa banyak penghasilan. Kan ada juga ya yang membuat lukisan souveniran itu kan bentuknya dikirim ke luar negeri lagi ya. Banyak sekali dengan karya bentuknya hampir sama karena dia juga bekerja berdasarkan sampel gitu ya. Gitu sih Mas Widi ya. Kalau misalnya besok Mas Widi mau ngobrol secara lebih personal, nggak apa-apa lah ya, besok kalau pas ketemu, dengan memperlihatkan contoh-contoh. Misalnya ini terjadi pada siapa, kita harus tahu dulu kan potensinya dia seperti apa, karyanya mana. Nah itu bisa itu. Contoh misalnya ya, contoh. Dulu saya punya teman ini, beberapa kali saya sampaikan juga. Itu goresannya sangat artistik, spontan, garisnya keren, ada kekuatan dan sekaligus ada tekanan-tekanan yang artistik. Lalu suatu saat dia melukis bentuk-bentuk yang
yang lebih terkontrol ya, meskipun nggak realistik ya, bentuk-bentuk lebih terkontrol. Agak-agak kubistik ya. Garisnya hilang, bentuknya lebih rapi. Wah, saya lihat, wah ini kamu meninggalkan kemampuanmu pada goresan yang spontan. Justru menuju sini yang tidak kamu kuasai. Nah, terus akhirnya dia kembali ke goresan yang artistik. Itu kan meskipun tidak ada hubungannya dengan jual beli, tapi dia juga bisa melihat setelah saya sampaikan seperti itu ya, bahwa yang ini, yang bentuk-bentuk terkontrol tadi memang tidak menjanjikan masa depan yang artistik, yang itu tidak berdasarkan kemampuan dia. Lalu dia memilih yang goresan-goresan spontan. Saya dulu pernah ya beberapa kali. Nah ini pengalaman pribadi kalau ini. Saya dulu lukisannya agak-agak naif, ada agak-agak kartunal ya, tekniknya titik-titik impasto gitu, pertumpukan saat semester awal dulu di ISI Yogyakarta. Objeknya kehidupan sehari-hari, di cakro, pernikahan, di pasar gitu. Banyak penggemarnya, alhamdulillah ya, setiap kali pameran laku. Bawa 5 ya laku semua, tuh paling nggak pulang cuma 1, ngirim itu puluhan gitu yang seneng gitu ya. Kemudian saya berpindah ke bentuk-bentuk agak kubistik ya, kubistik futuristik itu, saya pameran juga. Ya laku juga alhamdulillah. Yang itu sudah berhenti, yang menyukai itu berhenti. Terus yang ini udah mulai senang. Lalu kolektor menyukai itu ya, salah satu direktur di perusahaan besar, perusahaan rokok saat itu, datang di pameran, terus datang ke rumah, ternyata lukisan saya sudah berubah lagi ya, dengan bentuk-bentuk yang lebih ekspresif ya. Saya pakai teknik pakai styrofoam yang saya goreskan di cat minyak itu juga, wah kamu berubah gini ya. Nah kalau saya memang mencoba menjelajahi, dan mungkin itu ada bagusnya juga karena akhirnya saya kan mengajar, jadi dosen, bisa merasakan gaya ini gaya itu perubahannya gitu ya, pengalaman-pengalaman seperti itu. Ya memang ada efek kurang diketahui personal style-nya, apalagi semakin banyak berganti gaya kan semakin membingungkan orang. Tapi ya memang kenyataannya yang lukisannya itu saja ya langsung orang tahu. Tetapi ada yang lukisannya itu saja ya, bentuknya seperti itu, warnanya seperti itu, komposisinya seperti itu, deformasinya seperti itu ya. Misalnya gambar orang tradisional warnanya kecoklat-coklatan, deformasinya dipanjang-panjangkan, bentuknya ada tekstur nyata gitu ya. Kalau seperti itu terus pernah bosen. Nah kalau saya bosen itu, bosen banget gitu. Orang iso saya melukis itu kalau diulangi 2 kali aja udah nggak bisa, harus terus eksplorasi. Kalau bentuknya seperti itu ya langsung dikenali ya, wah ini lukisan ini langsung personal style-nya kena, wah itu. Tapi ya sekaligus dibatin wong juga, lukisannya omong kuwi-kuwi ya ora kreatif blas gitu kan. Ya makanya tegangan. Nah ini tegangan yang kita lihat Mas. Siap matur nuwun sami-sami Mas Widi. Mungkin jawabannya malah membingungkan, malah kok jawabannya muter-muter ya. Karena harus berdasarkan kasus spesifik, lukisannya mana,
yang bunga tadi mana, yang abstrak mana, terus tanya dengan senimannya, sukanya seperti apa, potensinya seperti apa, tanya yang beli itu siapa, itu baru itu. Wah, kayak ini sing paling apik begini. Atau malah, wah ini sadurunge bungane iki ora kuat, abstrak ya ijek elek, kemungkinannya di sini. Ya, bisa jadi begitu kan. Kalau kita melihat kasusnya, Nah, itu nggih Mas Vidi. Baik, nah ini ada hal menarik dari karya Mas D. Kustrita. Kita baca dulu. Di mana menariknya? Nama diskusi Kustrita, judul Eksplorasi 074 Under the Moon 2025, cat akrilik dan spidol di kanvas 150 x 20 cm. Pigmenternya menyusun kebentukan lukisan dari komposisi garis warna dan cara yang terkontrol dan spontan dan dengan interpretasi bebas. Kontennya menyusun kebentukan ruang dan objek lukisan dengan mencoba mengkombinasikan satu background dan sapuan kuas dengan gradasi kasar, dua warna terbatas dengan membagi 3 bagian warna bata yang menonjol, kemudian sebagian ditumpuk lagi dengan pewarnaan menggunakan pisau palet, memadukan kembali permainan blocking airbrush pada bentuk kedalaman ruang dan memunculkan efek cahaya sebagai center of interest, dan terakhir menempatkan 3 pasang garis putus untuk mengikat komposisi bidang lukisan dan keseluruhan. Ide dasar menangkap gambaran lain ketika melihat cahaya purnama di malam hari melalui lorong anak tangga batu bata candi yang dikelilingi kabut. Gini, yang menarik ya, karya ini adalah teknik yang dipakai. Dan ini berbeda dengan teknik Mas D. Kustrita sebelumnya. Tetapi tetap aja ada benang merahnya atau teknik yang sama, cara ungkap yang sama. Kalau biasanya memakai cipratan, paling banyak ya cipratan terus di airbrush gitu ya, di semprot, atau yang kemarin dengan goresan-goresan, sekarang bentuk yang relatif seperti awan-awan gitu ya. Meskipun tadi digambarkan malam berkabut ya, memang awan-awannya. Nah, ini saya melihat banyak peluang yang bisa dikembangkan Mas D. Kustrita. Yaitu apa? Mengkombinasikan personal style Mas Kustrita ini garis-garis yang dibuat dengan cara pakai masking ya, ditutup terus pakai semprotan airbrush, dan bentuk tertentu yang menumpanginya atau bentuk tertentu yang dikomposisikan dengan garis-garis itu. Nah ini ya, sekarang muncul awan atau mirip awan seperti ini. Nah ini ke depan bisa banyak kemungkinan, bisa banyak sekali kemungkinan Mas Kustrita memadukan hal-hal ini. Bahkan ini pintu yang bagus untuk Mas Kustrita, yang sebenarnya Mas D. Kustrita itu punya 2 kemampuan sekaligus, yaitu abstrak dengan bentuk tadi ya, terkontrol dan tidak terkontrol, terutama pada permainan garis-garis ini ya, yang dibuat dengan airbrush, dan dari beberapa karya Mas Kus ya, bentuk-bentuk yang realistik. Nah, ini nyambung dengan pertanyaan Mas Widi. Mas Kus itu kalau melukis realistik ya, misalnya kita lihat drawingnya ketika membuat yang terakhir di pameran ke-4 itu, dia membuat Malioboro misalnya ya, membuat drawing atau sketsa Malioboro, membuat dulu ini Parangtritis, itu kan kekuatan realistiknya kuat ya. Dulu membuat jembatan, itu kekuatan realistiknya kuat. Ini ada kemungkinan untuk memadukannya
Kali ini awan-awan, besok misalnya daun-daun. Wah, kan keren kan? Banyak sekali yang bisa digarap ya dengan cara seperti ini. Misalnya daun, ada yang di dalam terus kena semprotan, dia masuk ke dalam sangat dalam di sini ya. Daunnya sangat dalam, terus ada yang hanya sedikit muncul di antara garis-garisnya ini, ada yang mengambang di atas, ada yang tampak bayangannya. Wah, itu banyak sekali yang bisa dieksplorasi ya. Daun lah, atau bentuk-bentuk yang pabrikan ya, mesin-mesin yang berterbangan gitu ya, yang masuk ke sana kemari, atau ya, tergantung temanya itu malah bisa dieksplorasi. Kalau mau ikut kompetisi atau open call bisa dengan mudah untuk digarap itu. Temanya misalnya temanya seni itu sendiri, seni lukis. Yang melayang-layang ini adalah tube-tube cat akrilik, ya, misalnya seperti itu. Atau konsumsi makanan cepat saji misalnya. Yang melayang-layang ini adalah makanan-makanan yang beredar ya, banyak beredar, burger misalnya kan gitu. Wah, itu sangat mungkin untuk dikembangkan ke arah sana ya. Ini pencapaian keren ya, pintu masuk yang keren. Dan ini sekaligus ya kita hubungkan dengan diskusi kita yang tadi. Ini akan mendapat dua-duanya. Laku kreativitas tiada hentinya terus ada ya, Mas Gus. Sekaligus ciri khas atau personal style atau gaya pribadinya juga muncul. Ini sukses ini Mas Gus kita ini. Oke lah, mungkin yang ini ya, karya ini mungkin belum maksimal banget ya, belum maksimal banget untuk menyampaikan hal ide tadi, tetapi sukses untuk membuka peluang. Misalnya tentang terang, misalnya tentang enlightenment, misalnya kan, tentang sesuatu yang menerangi, tema pameran atau tema kompetisi ya. Wah, yang ada di sini adalah lampu-lampu pijar misalnya, yang lampu-lampunya itu menyinari, misalnya di sini ada lampu menyinari background-backgroundnya ini sedikit itu. Wah, itu keren sekali nih. Lukisan Mas Gus cerita ini ya, bisa ke arah sana. Temanya apa lagi misalnya? Kehidupan media sosial. Wah, mah gampang nih kan. Yang berterbangan itu tentang itu. Wah, itu sangat mungkin ya untuk dieksplorasi. Gitu sih Mas Gus cerita ini keren ya. Nilai A. Kita lihat. Nilai A. Meskipun kalau eksekusinya ya masih banyak. Karya Mas Gus cerita yang dulu yang lebih sukses ya dari eksekusinya. Tapi dari potensi ke arah sana pengembangan kreativitasnya ini menarik sekali. Oke, Mas Gus, saya tunggu nggih karyanya di di Loman Pakutel. Itu untuk Mas Widi nggih, kalau memang masih ada pertanyaan, jangan ragu nggih menyampaikan, bisa juga menyampaikan ke WA ya, bisa japri juga nggak apa-apa. Baik rekan-rekan, terima kasih sudah mengikuti kelas ini di Painting Explorer. Mari kita eksplorasi. Di Painting Explorer, mari kita eksplorasi. Di Painting Explorer, mari kita eksplorasi.